Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa mengikuti agenda kita, yaitu sosialisasi IHT. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikutnya dan mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk agenda siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sosialisasi dari Bapak Cahyo Yuwono beserta Bu Eko. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sosialisasi dari Bapak pengawas kita, Bapak Holik. Nah, kemudian dilanjut dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Baik, kita mulai dengan acara ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita agendakan selama dari hari ini sampai 10 hari ke depan itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan pengarahan dari Bapak Cahyo. Terlebih dahulu dipersilahkan. Monggo Pak Cahyo. Masih Bapak bisa, dan Ibu. Kalau enggak saya apa? Itu nggak bisa. Saya mohon maaf tidak bisa menayangkan dan saya pikir juga sebenarnya bahan pun sama dengan mungkin Bapak Ibu yang diterima ketika ikut pelatihan karena belum ada satu perkembangan terkait dengan masalah kebijakan IHT ini. Mungkin nanti lebih justru kalau memang punya waktu kita mungkin lebih banyak kebijakan-bincang. Hanya mungkin perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa setiap memang kebijakan dari PSMK satu bahwa kurikulum atau mungkin sebenarnya sekarang bukan disebut kurikulum ya, tapi pembelajaran dengan paradigma baru untuk SMK PK ini untuk tahun 2021 itu wajib dilakukan untuk yang kelas 10. Sehingga Bapak Ibu konsentrasinya di kelas 10 dulu, tidak perlu kemudian untuk kelas-kelas selanjutnya mungkin kemudian kita lihat untuk kedepannya. Kemudian Bapak Ibu karena kemarin yang dilatih mungkin belum semua untuk komite pembelajar, maka Bapak Ibu yang sudah ikut pelatihan komite pembelajar itu diwajibkan melakukan IHT. Nah Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk IHT itu lamanya 10 hari, 72 JP dengan pola seperti yang kemarin Bapak Ibu dapatkan dalam pelatihan ketika Bintek Komite Pembelajar. Saya pikir tadi saya sudah membaca susunannya, maka itu ya seperti susunannya. Hanya mungkin ada beberapa persoalan yang sampai sekarang juga sebenarnya juga sedang saya cari, tapi belum ketemu juga. Ya. Satu masalah pretest sama posttest. Mungkin itu juga nanti akan menjadi pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, kalau saya sudah tanya pretest dan posttestnya bagaimana ke teman-teman yang pengembang narasumber juga yang dari Jakarta, itu belum ada jawaban. Tapi beberapa sekolah yang telah melaksanakan IHT, pretest sama posttestnya itu teman-teman mengembangkan sendiri. Dan pengertian gini Bapak Ibu, karena ini sifatnya adalah guru sasaran, maka pretest sama posttest ini kan tidak punya dampak misalnya kepada kemudian kalau tidak lulus kemudian akan apa kan tidak. Kalau kemarin kan memang punya dampak, saya nggak dapat sertifikat dan sebagainya. Karena ini sifatnya sebetulnya Bapak Ibu ikut pelatihan atau tidak,
semuanya tetap punya kewajiban untuk melaksanakan implementasi itu. Sehingga pretest sama post-test itu lebih diukur untuk sebagai evaluasi dari pembelajaran kita. Karena memang belum ada satu arahan bagaimana pretest dan post-test, saya pikir Bapak Ibu perlu silahkan mengembangkan sendiri, dengan teknisnya juga bisa sendiri, misalnya menggunakan Google Form tuh ya. Nah, soalnya ya kalau memang itu sudah masih ingat yang soal-soal kemarin bisa dipakai, atau kalau enggak silakan itu dibuat. Nah, ini yang saya dapat, kecuali kalau nanti ternyata ada, karena kan Bapak Ibu kemarin ketika ikut pelatihan tidak melalui kami ya, tapi melalui Goa. Tapi kalau ternyata dari teman-teman di Goa itu ya, Bapak Ibu mendapat informasi masalah soal atau apa prioritas, kemudian bisa digunakan juga, silakan. Yang kedua, Bapak dan Ibu, awalnya IHT ini awalnya desainnya adalah secara tatap muka gitu ya. Dan ketika tatap muka selama 10 hari Bapak Ibu hadir menyampaikan materi itu ya. Kemudian dalam waktu 10 hari itu kami akan hadir selama 1 hari sebenarnya rencananya. Tapi karena ada kebijakan PPKM yang sebelumnya kita juga tidak tahu akan terjadi ini, maka nggak memungkinkan kita akan melakukan secara daring gitu ya, secara luring gitu ya. Sehingga pelaksanaan pun nanti mungkin Bapak Ibu juga ketika Bapak Ibu IHT kepada teman Bapak Ibu bisa jadi juga menggunakan secara luring itu ya, daring itu ya, karena Bapak Ibu di Jakarta juga saya pikir juga PPKM. Nah, menggunakan apa? Maka silakan Bapak Ibu mengembangkan sendiri, bisa menggunakan Google Classroom atau langsung menggunakan Zoom atau apa, kemudian bahan-bahan itu kemudian di-upload ke Google Drive, itu silakan Bapak Ibu kembangkan sendiri pakai apa, karena memang juga tidak ada arahan khusus, karena memang ini sesuatu yang sangat mendadak ya, yang harusnya skenario-nya adalah luring, tapi ternyata karena ada sesuatu di PPKM sehingga menjadi daring. Tentunya juga teman-teman di direktorat juga tidak cepat untuk mengantisipasi, sehingga masalah nanti Bapak Ibu secara daringnya itu menggunakan apa, itu diserahkan kepada Bapak dan Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, nanti dalam waktu 10 hari itu kami punya kewajiban untuk melakukan hadir di tempat Ibu secara sinkronus, meskipun juga secara daring juga ya. Sehingga nanti mohon nanti kami mungkin, tadi saya udah WA-nya sama Bu Novi ya, bahwa mungkin tanggal hari yang terakhir itu ya, kami akan hadir untuk memperkuat ketika ada sesuatu yang memang perlu didiskusikan lebih lanjut. Artinya silakan Bapak Ibu dalam beberapa hari ini Bapak Ibu bisa kemudian secara mandiri melakukan IHT. Kemudian di hari terakhir kami akan hadir, atau terakhir atau mungkin sehari sebelum terakhir juga monggo nanti saya ikut saja jadwalnya. Kami akan hadir kurang lebih 3 jam tuh ya, secara luring nanti untuk kita mencoba mendiskusikan kalau ada beberapa hal yang memang belum mungkin perlu kita samakan persepsinya ya. Nah, meski begitu Bapak Ibu, meskipun hanya 3 jam, tapi di luar 3 jam itu silakan kalau Bapak Ibu nanti ada masalah-masalah, nanti bisa ya pertama WA sama saya dulu tuh ya. Nanti kalau kemudian ada satu hal yang belum terjawab, tentunya nanti akan coba saya tanyakan kepada kita diskusikan. Memang Bapak Ibu, pelaksanaan IHT ini relatif ya dari semua sisi memang mungkin pedoman juga belum ada, belum siap, sebenarnya sudah ada tapi belum dilaunching. Karena kebetulan juga tadi pagi saya barusan mendapatkan undangan dia untuk ikut pembahasan masalah IHT sama pendampingan ini. Jadi beberapa sekolah sudah melaksanakan, tapi terus terang memang panduan dari Mitra Studi belum ada, tapi tadi Pak Direktur, Pak Bakron, kemudian juga Pak Sofi menyatakan Bapak Ibu yang sudah melaksanakan silakan, yang belum melaksanakan juga mau dipersilakan. Kemudian kami akan hadir dengan keterbatasan yang tetap akan hadir tuh ya, sambil kita menunggu nanti mungkin diskusi lebih lanjut. Nah, untuk mengurangi kekurangan ini, kalau memang nanti di hati juga belum cukup ya, maka nanti akan ada pendampingan Bapak Ibu. Sampai bulan Desember itu nanti akan ada pendampingan. Harapannya nanti pendampingan itu bisa dilakukan secara luring. Kami bisa hadir di sekolah Bapak dan Ibu untuk
membantu ketika ada satu persoalan. Nah, itu mungkin dalam waktu dekat ini juga akan ada beberapa pertemuan yang dilakukan oleh Mitra Studi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk memperkuat, saya pikir Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu terkait dengan masalah pembahasan paradigma baru itu, saya pikir Bapak Ibu juga bisa mengakses satu platform itu ya, Merdeka Belajar melalui aplikasi Android ya. Meskipun Bapak Ibu ketika mengaksesnya, mohon nanti mengaksesnya bisa menggunakan akun belajar.id. Tapi pengalaman dari beberapa guru yang telah mencoba mengakses itu jawabannya tetap harus kemudian didaftarkan dulu. Ya, yang mendaftarkan adalah dari koordinator, mungkin operator di sekolah, ya. Sehingga mungkin operator atau mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa berhubungan dengan teman-teman di Mitra Studi terkait dengan platform mengajar ini. Meskipun besok pagi itu ya, minggu pagi saya juga diundang untuk mendapatkan sosialisasi tentang masalah platform ini sepertinya ya. Sehingga kalau memang itu nanti kita beritahu. Tapi saya pikir beberapa hari yang lalu juga beberapa kepala dinas juga sudah diundang. Saya pikir itu juga nanti bisa dikoordinasikan masalah bagaimana supaya bisa mengakses. Karena dengan kita mengakses itu yaitu platform Merdeka Belajar melalui aplikasi Android itu mempermudah kita, membantu kita untuk lebih memahami tentang paradigma baru itu. Saya pikir itu Bu Novi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf ini tidak bisa full juga, tapi sebelum mungkin saya masih punya waktu sekitar beberapa menit. Nanti mungkin kalau meskipun Bu Iko mungkin bisa tetap ikut hadir itu ya nanti kalau ada hal yang ingin memang mau ditanyakan. Tapi kalau ada yang ingin disampaikan dulu, mungkin saya masih bisa sampai waktu sekitar 10 menit. Masih Bu Novi. Ya, terima kasih Pak Cahyo yang telah memberikan pengarahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan IHT ini dengan lancar dan hasil yang kita peroleh akan lebih bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian. Mohon maaf kalau untuk yang selanjutnya boleh ke Pak Holik dulu ya, karena Pak Holik mau absen di kantor. Monggo silahkan kepada Pak Holik dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sugiyarti, Kepala SMK PB Sudirman I, Ibu Novi, dan Pak Cahya Yuwana dari pendamping. Mohon izin Pak, saya menyampaikan. Saya Holik, pengawas SMK dari SMK PB Sudirman I, tentunya telah mengikuti juga ya pelatihan tentang sekolah penggerak selama 10 hari. Dalam hal kegiatan in-house training ini tentunya SMK PB Sudirman I menempuh 8 proses ya. Yang pertama, pertemuan awal tentu sudah dilakukan membahas persiapan in-house training ini. Lalu ada mengisi lebar identifikasi diri dan membuat analisis dan mengambil keputusan prosesnya. Begitu ya Bu Novi ya. Lalu selanjutnya proses yang ketiga merencanakan in-house training tentang panitianya. Sudah ada panitianya tentunya ya. Lalu membuat jadwal, tugas dan narasumber serta perlengkapan. Selanjutnya kepala sekolah juga akan menghubungi UPT dan juga dinas. Dalam hal ini mungkin dinas didampingi oleh saya sebagai pengawas pendamping. Dan selanjutnya yang tahap yang kelima, menyelenggarakan in-house training, yaitu pada saat ini yang sedang diselenggarakan. Tentu diselenggarakan dalam waktu 10 hari dengan
durasi 72 jam dan per jamnya 45 menit ya. Iya. Baik. Setelah itu tahap yang selanjutnya, tahap ke-6 itu tentang pelaporan. Nanti ada 3 kali pelaporan, jangan lupa. Setelah pembukaan ini tentunya akan disiapkan juga dengan daftar hadir melalui aplikasi. Semua yang hadir, baik Pak Cahya, saya maupun para peserta itu dilengkapi dengan daftar hadir. Siap. Setelah pembukaan ini dan selama pelaksanaan, yang kedua pelaporan selama pelaksanaan tentunya nanti ada daftar hadirnya. Ini sudah direkam belum nih? Ya, berarti rekamannya juga nanti jangan lupa foto-foto kegiatannya. Lalu setelah in-house training dilakukan itu juga nanti ada 3 pelaporan ya, itu jangan dilupakan. Semuanya sebagaimana pelaporan. Nah, yang ketujuh itu mengenai penyusunan KOS ya, kurikulum operasional sekolah. Saya sudah melihat strukturnya dari Bu Nopi dan Bu Sugiyarti tentang struktur kurikulum yang akan dilaksanakan di SMK PB Sudirman 1. Setelah itu target yang kedua, itu target yang pertama, target yang kedua itu penerapan pembelajaran. Nah, jangan lupa dalam 10 hari ini tentu kan nanti bukan hanya in-house trainingnya saja yang menggunakan platform Merdeka yang R-nya 2 kalau tidak salah ya. Tetapi juga nanti pada saat penerapan pembelajaran SMK PB Sudirman 1 itu harus menerapkan platform apa yang digunakan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Cahya. Jadi intinya jangan lupa membahas di dalam kegiatan in-house training ini tentang penyusunan kurikulum operasional sekolah sehingga nanti hasilnya itu jadi gitu. Nah, di dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah kan nanti akan dibahas strukturnya, bagaimana juga nanti tentang CP mapelnya, lalu nanti alur pembelajarannya, lalu modul ajarnya sampai dengan asesmennya itu dibahas sehingga nanti setelah in-house training 10 hari diharapkan sudah jadi itu kurikulum operasional sekolah targetnya. Dan yang kedua, dengan melalui in-house training selama 10 hari ini juga diharapkan setelah in-house training para guru itu sudah menerapkan pembelajarannya dengan platform yang dipakai oleh SMK Sudirman 1. Kalau SMK Syahid kemarin dia akan menerapkan platform tentang smart school. Dia akan memakai itu. Kalau SMK Sudirman 1 silakan nanti dipilih atau yang tadi disampaikan Pak Cahya Yuwana juga itu bagus. Intinya nanti pembelajarannya akan berbeda tentunya. Penerapannya. Jadi bukan hanya membahas in-house training saja, tapi akan dibahas juga nanti SMK PB Sudirman 1 punya target menyelesaikan KOS yang pertama, yang kedua penerapan pembelajarannya menggunakan platform apa saja. Tentunya kan di dalamnya itu kalau bisa pakai yang prinsip Merdeka tadi kan, yang 8 itu R-nya itu ada 2. Nah, di situ menggunakan platform apa saja yang terdiri dari 2 bagian yaitu sinkronus dan asinkronus. Nah, jadi kalau bisa itu dipakai, jadi agak berbeda lah dengan sekolah-sekolah lain yang PJJ-nya atau daringnya biasa-biasa saja. Kalau kita mungkin tiap guru itu menggunakan itu. Jadi pertemuan pakai sinkronus, setelah itu penugasan atau setelah belajar kita kembali ke rumah, anak-anaknya memakai asinkronus. Jadi itu kalau bisa diterapkan sedapat mungkin. Dan yang terakhir, jangan lupa Bu Novi, setiap kegiatan in-house training atau kegiatan diklat atau workshop tentunya harus dibuat ya pre-testnya dan juga nanti post-testnya. Walaupun pre-test tidak menentukan,
tetapi dia bisa kita melihat tentang kemampuan awal dari para peserta ini seperti apa. Tentunya tentang cost dan platform Merdeka Belajar. Nah, setelah itu nanti akan ada juga post-test yang soalnya mungkin mirip-mirip dengan pretest atau soalnya berbeda tapi prinsipnya sama. Karena nanti diukur nanti berapa interval kenaikan dari pretest dan post-test. Nah, walaupun nanti seperti yang dikatakan oleh Pak Cahya Yuwana, dari prinsipnya penerapan in-house training, post-test itu tidak menentukan, tapi kita tetap punya target yang kita ingin capai dengan in-house training selama 10 hari ini, kira-kira KKM-nya berapa gitu ya, untuk pengetahuan tentang cost dan penerapan platform belajar. Nah, kalau misalnya punya target 85, adakan dulu post-testnya, nanti hasilnya berapa, nanti setelah diadakan in-house training, lalu punya hasil berapa, nah di situ diukur interval. Yang kedua, keberhasilan di post-test. Tentunya penilaian juga harus dibuat nanti, penilaian keberhasilan in-house training. Apakah penilaiannya dari sikap, penyelesaian tugas-tugas maupun post-test, itu dibagi-bagi ya berapa persentasenya. Silakan diatur lah atau didesain, karena kan kita juga pernah mengikuti itu. Itu tetap menurut saya, mohon maaf, itu penting ya, ada pretest, lalu ada post-test, dan KKM-nya berapa, keberhasilannya berapa, nanti sehingga ditentukan bahwa in-house training bisa dinyatakan berhasil berdasarkan apa gitu ya, karena kita punya perencanaan. Misalnya in-house training yang diselenggarakan oleh PB Sudirman 1 dikatakan berhasil jika rata-rata peserta memperoleh nilai minimal, katakan 70 atau 75. Nah, 70 atau 75 itu dinilai berdasarkan apa? Misalnya hasil post-test berapa persen, lalu penyelesaian tugas-tugas selama in-house training berapa persen, lalu kehadiran dan sikap itu katakan berapa persen. Silakan dirancang. Nah, yang terakhir itu tentang penerapan SPMI. SPMI kalau di kita sekarang di SMKPK itu APM ya namanya ya. Jadi tentang rapot mutu, tentunya kan ada siklus-siklusnya. Sudah yang pertama direncanakan sudah. Dari perencanaan itu yang pertama sudah menganalisis pada persiapan. Lalu yang tahapan kedua perencanaan, berarti sudah direncanakan kemarin untuk kegiatan ini. Yang tahap ketiga sekarang pelaksanaan. Jangan lupa dalam pelaksanaan Bu Sugiyarti dan Bu Nopi tugaskan 2 orang untuk menjadi petugas Monep. Nah, di situ di petugas Monep itu nanti diberikan instrumen-instrumen apa yang mengukur tentang keberhasilan dari narasumber. Ini nanti ada nilainya narasumber. Lalu juga kepuasan terhadap penggunaan aplikasi ini untuk kegiatan in-house training maupun kepuasan dari peserta. Katakanlah pemahamannya. Jadi tugaskan aja 2 orang untuk menjadi petugas Monep. Itu kan terdiri dari 2 bagian, monitoring dan evaluasi. Monitoring dia bisa masuk ke dalam kegiatan ini, lalu nanti kalau evaluasi tentu ada nilai-nilainya. Kalau nanti ada instrumen penilaian diberikan kepada para peserta in-house training, lalu nanti para peserta menilai narasumber, katakanlah narasumber dari UPT maupun dari direktorat, itu kan dinilai sampai di sejauh mana misalnya, lalu nanti hasil dari itu direkap. Hasilnya itu menunjukkan nilainya berapa untuk narasumber. Begitu juga kepuasannya berapa, sehingga nanti ada suatu alat untuk menilai apakah in-house training ini berhasil atau tidak gitu ya.
Jadi jangan cuma sekedar menyelenggarakan, tapi punya ukuran-ukuran. Oh, in-house training saya ini berhasil, kenapa? Karena pertama dari segi narasumber, para peserta menilai narasumber itu sangat bagus. Katakan minimal KKM-nya 80. Sedangkan nilai yang didapatkan misalnya 90, berarti kan melewati KKM. Yang kedua, kepuasan pelanggan juga, atau katakanlah peserta terhadap pelayanan, terhadap kepanitiaan, terhadap materi, ternyata juga menyatakan puas, karena target kita 80, rata-rata menulis misalnya 90. Ya terserah nanti dengan format 1, 2, 3, 4, atau sangat bagus gitu kan, itu terserah nanti. Tapi intinya dibuat oleh apa namanya, nanti petugas Monep itu punya alat namanya instrumen untuk evaluasi. Itu dilaksanakan kapan? Pada saat pelaksanaan ini. Pada saat pelaksanaan ini yang seperti tadi Pak Cahya katakan, itu bikin aja pakai Google Form, bisa saja pertanyaan tentang narasumber, pertanyaan tentang kepuasan atau apa. Nanti si petugas Monep inilah tugasnya, 2 orang ini menyebarkan instrumen pada saat pelaksanaan selama 10 hari itu. Nah, setelah pelaksanaan selesai, selain dari pelaporan ini ya, untuk mendukung pelaporan tadi yang 3, setelah pelaksanaan selesai, maka petugas Monep yang 2 orang ini tadi menghitung instrumen-instrumen yang sudah diisi menjadi sebuah alat evaluasi keberhasilan. Kan sudah tahu ya tentang SPMI ya. Nah, jadi disitulah di tahapan keempat, monitoring dan evaluasi terhadap satu kegiatan. Jadi ada nilainya nanti, bahwa in-house training yang diselenggarakan selama 10 hari dikatakan berhasil. Kenapa? Karena SMKPB Sudirman 1 dalam in-house training punya KKM penyelenggara misalnya 80, ternyata hasil instrumen isian itu menunjukkan 85, ya itu berhasil. Katakan seperti itu ya. Nah, nanti keputusan terakhir strategi baru. Strategi barunya apa? Apakah mau melangkah ke kegiatan lain atau perlu adanya revisi-revisi dalam in-house training ini, katakan seperti itu. Kalau udah berhasil berarti sudah. Jadi yang saya pesan, tolong ditugaskan 2 orang, kalau bisa dari tim TPMPS juga boleh, 2 orang untuk menjadi petugas Monep, dilengkapi dengan instrumen, lalu mereka lah yang bertugas menyebarkan instrumen, membuat instrumen, lalu nanti setelah in-house training selesai, petugas Monep ini akan menghitung berapa nilai keberhasilan dari instrumen-instrumen tersebut. Ini adalah petugas ini yang menilai bahwa kegiatan in-house training ini berhasil atau tidak, bukan laporan yang lain ya. Kalau laporan sekolah terhadap SMKPK kan tadi ada 3 ya, setelah pembukaan, pelaporan pelaksanaan, dan setelah in-house training. Nah, nanti apakah hasil akan digabung, boleh atau tidak, itu terserah. Jadi intinya itu, saya berharap targetnya sudah jelas selama 10 hari ini dengan menggunakan platform sinkronus dan asinkronus. Nanti jangan lupa hasil akhirnya ada kurikulum operasional sekolah. Jadi punya target, itu yang pertama. Yang kedua, ada platform apa yang akan dilaksanakan di SMKPB Sudirman 1 dengan menyandang predikat SMKPK. Tentu pembelajarannya akan menggunakan sebuah platform, ya kan? Nah, platformnya seperti apa gitu, tentu akan berbeda. Tadi saya contohkan di SMK yang lain, ada yang menggunakan platform sama seperti Merdeka juga, cuman dia menggunakan smart school modelnya, platformnya. Kalau SMKPB Sudirman 1 mau menggunakan platform apa, itu terserah. Jadi mungkin bisa dipahami ya, bahwa in-house training ini punya tujuan selain dengan metode atau platform sinkronus dan asinkronus, tetapi juga akan dicapai nanti penyusunan kurikulum operasional sekolah dan penerapan pembelajaran. Nah, itu akhirnya. Nah, yang saya tekankan tentunya
penerapan pembelajaran nanti akan berbeda di SMKPK kelas 10-nya. Kalau yang kemarin kan masing-masing guru menggunakan misalnya Google Meet, ya kan? Mereka bikin link sendiri, lalu guru mengajar, setelah itu yang penting sudah itu. Kalau sekarang mungkin SMKPK di SMK PB Sudirman 1 berbeda. Guru-gurunya menggunakan platform misalnya katakan apa ya, tapi intinya ada 8 tadi. 8 poin merdeka itu. Jadi menilai diri sendiri, ada yang eksplorasi. Nah, itu nanti terbagi. Jadi bukan hanya kita saja nih yang menggunakan platform sinkronus dan asinkronus, tapi nanti diharapkan guru juga sama. Begitu ya. Mungkin bisa dipahami ya. Oke ya, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya, tapi intinya saya sangat senang bisa diundang di sini dan juga saya melihat ada pendamping dari UPT atau Pak Cahya juga sudah hadir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Holik yang telah memberikan pengarahan kepada kita semua. Intinya tadi teman-teman untuk proses pelaksanaan IHT besok kita harus menggunakan merdeka. Nah, demikian juga nanti pada saat pembelajaran itu kita gunakan kepada peserta didik kita. Nah, kemudian untuk kepuasan pelanggan juga nanti insya Allah akan kita buat untuk setiap harinya untuk menilai dari kepuasan terhadap narasumber yang memberikan materi. Baik, untuk selanjutnya kepada Bu Eko dipersilahkan untuk memberikan pengarahan kepada kami semua. Silahkan Bu Eko. Apakah suara saya sudah bisa didengar dengan jelas, Bapak Ibu? Sampun, Bu. Jelas. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu turut memperkenalkan diri. Nama saya Eko Suprati. Saya adalah Widya Iswara di B4TK. Sekarang namanya BP PPMPV Seni dan Budaya di Yogyakarta, begitu. Grup chat aja, di chat. Terus terang, ini tadi pagi saya di chat oleh Pak Cahyo, Mbak bisa ikut ini. Karena saya sambil mengerjakan yang lain langsung saya jawab karena Pak Cahyo itu komandan saya Bapak Ibu di BPPPMPW, jadi saya langsung menjawab bisa Pak, tapi jam 2:30 saya ada assessment gitu ya, boleh. Baru setelah saya mau join room ternyata oh ini ada SMK Sudirman, berarti saya ngapain ini Pak. Seperti itu. Jadi mohon maaf Ibu, ini benar-benar saya belum di briefing harus bagaimana, seperti apa posisinya. Saya bahkan baru tadi saya sempat tanya-tanya Pak Cahyo, ini apakah sudah hari pertama atau baru persiapan seperti itu. Jadi sepertinya baru persiapan nggih Ibu ya. Iya Bu, betul, ya. Baru persiapan. Baik, sebenarnya tidak banyak yang bisa saya sampaikan, sama dengan Pak Cahyo tadi kurang lebih. Kemudian saya juga sempat menyimak tadi yang disampaikan oleh Pak Pengawas tadi ya Pak, siapa Pak Sidik Pak Holik. Pada dasarnya, pada intinya saya bersama Pak Cahyo nanti siap jika Bapak Ibu memerlukan informasi-informasi yang bisa digunakan untuk mendukung kelancaran IHT Bapak Ibu semua, silahkan saja. Kemudian kalau tadi yang saya mulai kepikiran adalah sebenarnya apakah Bapak Ibu sudah membuat rincian selama 10 hari itu mau apa saja seperti itu, dan kalau boleh tahu ini dalam kelompok SMK Islam Sudirman ini ada berapa guru yang kemarin ikut BIMTEK ya? 14 Bu. Oh banyak sekali, dan itu dari satu lembaga atau beberapa lembaga? Satu lembaga. Satu lembaga, oke baik. Saya pikir itu sebuah modal yang baik untuk kemudian nanti bersama-sama dari 14 orang ini kemudian melakukan diseminasi ke teman-teman yang lain. Nah, mungkin yang kalau saya
tadi sempat kepikiran mungkin yang perlu segera dipersiapkan adalah 10 hari itu kemudian mau apa saja yang dilakukan. Kalau kemarin Bapak Ibu juga sudah tahu ya apa saja yang dilakukan perharinya, bisa mengadopsi itu tapi tentu saja dengan apa namanya? Dengan penyesuaian. Kalau kemarin kan pembentukan instruktur, jadi tujuannya untuk ya menjadi trainer gitu ya. Nah, sekarang kan lebih ke implementasinya nanti seperti apa. Nah, mungkin itu yang bisa menjadi titik perhatiannya Bapak Ibu semua. Kemudian ini tadi saya juga sempat mengkontak Pak Cahyo dan saya juga baru diinformasikan bahwa ternyata Bapak Ibu yang bukan instruktur tidak bisa mengakses ini ya, apa namanya, SIM PKB yang dengan format platform yang kita pakai kemarin ketika BIMTEK. Jadi memang saya tadi agak menyambungkan dengan informasi dari Pak Holik mau pakai platform apa. Nah itu silahkan nanti Bapak Ibu juga ini. Tapi terutama kemudian mau diisi apa begitu kan ya. Per hari ini apakah Bapak Ibu ini kemudian mendownload semua yang dari materi BIMTEK atau bagaimana? Rencananya bagaimana? Itu ya saya belum mendapat gambaran dari Bapak Ibu ini persiapannya bagaimana. Nah insya Allah nanti jika diperlukan kami, saya dan Pak Cahyo ada beberapa materi yang nanti juga bisa desain. Misalnya Bapak Ibu, Bu ini kemarin sama instrukturnya nggak dikasih materi yang ini, boleh kami minta gitu, boleh nanti coba kita carikan sembari kami juga karena apa ya perkembangan kurikulum atau ini kurikulum ini kan masih sangat dinamis, masih sangat cair. Kami pun di BPPPMPP setiap hari menerima pembaruan yang baru seperti itu. Jadi nanti kita tetap saling berkomunikasi saja seperti itu. Mungkin begitu saja Bu Novi. Mohon maaf ini tadi. Terima kasih. Ya, matur nuwun Bu Eko. Makasih Bu Eko ya. Jadi memang guru kami kemarin tuh ada 14 plus 1 pengawas ya, jadi 15 semuanya yang mengikuti pelatihan dan insya Allah kami semua siap untuk melatih teman-teman, bukan melatih ya, tapi sebenarnya lebihnya seperti tutor sebaya ya buat teman-teman. Nah, sama-sama sharing dengan teman-teman karena mungkin juga kami masih belum begitu cukup ilmu untuk itu. Nah, baik, kalau untuk gambarannya di SMK Islam BP Sudirman 1, ini nanti kita akan menggunakan LMS yang insya Allah akan kita buat sendiri dan ini masih tahap uji coba dulu. Insya Allah besok Sabtu kita semuanya untuk input dari materi-materi yang ada dan insya Allah untuk materi yang selama diklat 10 hari itu kami punya semua. Nah cuma mungkin boleh kalau misalnya tugasnya itu kami nanti untuk sesuaikan dengan pembuatan bahan ajar modul ajar dan ATP serta KOSP. Nah, mungkin bisa sedikit pencerahan Bu Eko. Ya, baik. Saya kira nanti mungkin Pak Cahyo juga bisa menambahkan. Saya kira mau fokus ke sebelah mana itu nanti silahkan Ibu dipertimbangkan secara internal. 14 orang itu saya pikir sudah bisa mulai menjadi tim yang cukup kuat untuk menimbang-nimbang. Kemarin kayaknya yang bagian sebenarnya butuh waktu yang lebih banyak dan penjelasan itu misalnya pada capaian pembelajaran seperti itu ya Bu ya, atau membuat modul itu ternyata itu membutuhkan waktu yang lebih panjang seperti itu. Nah, silakan saja Bu dikelola bagaimana apakah mau penekanannya ke sebelah mana. Dan saya pikir untuk 10 hari itu benar-benar baru dasar ya Ibu ya. Iya, betul. Baru sampai selesai gitu, benar-benar baru memberikan pembekalan awal gitu. Iya. Betul Bu, gitu ya. Nanti mungkin untuk tugas di asinkronusnya nanti akan kita sesuaikan ya Bu ya dengan kebutuhan dari sekolah. Baik, untuk selanjutnya sambutan dari Bu Sugiyarti selaku Kepala Sekolah dipersilahkan. Terima kasih Bu Novi. Mohon izin Pak Holik, Bu Eko dan Pak Cahya. Seharusnya saya sambutan dulu, tapi tadi karena mungkin Pak Cahya ada acara lain dan Pak Holik khawatirnya nanti kami kelamaan dalam menyampaikan prosedur daripada kegiatan IHT, maka diakhirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul, bermuajah bersama dalam rangka persiapan pelaksanaan in-house training dan implementasi kurikulum sekolah penggerak di SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyam. Yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SMK Islam PB Sudirman 1 dan tim IT ataupun panitia yang membantu kami dalam kegiatan IHT. Yang kami banggakan ayah kami Bapak Dr. Andes Holik MM selaku pengawas pendamping implementasi IHT. Kemudian Bapak Cahya dan Ibu Eko yaitu perwakilan ataupun sekaligus koordinator instruktur nasional pelaksana IHT dan implementasi kurikulum sekolah penggerak. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh teman-teman dan khususnya tamu undangan yaitu Pak Holik, orang tua kami di dinas, kemudian Bu Eko dan Pak Satya, Pak Cahya maaf ya, yang mendampingi kami dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti Zoom ini. Izin share Bapak Ibu, di sini akan kami sampaikan prosedur ataupun tahapan yang tadi sudah disinggung oleh Pak Holik selaku pengawas pendamping kami, bahwasannya kegiatan ini memang harus melalui kegiatan yang di mana sudah ada juknis atau panduannya untuk pelaksanaan kegiatan sehingga pihak sekolah sebenarnya tinggal merancang sesuai dengan prosedur yang sudah ada di panduan tersebut. Teknik pelaksanaan IHT oleh komite pembelajaran, jadi 14 guru. Itu disebut dengan komite pembelajaran. Alhamdulillah kami 14 komite pembelajar yang dikirim oleh SMK Islam PB Sudirman 1 bisa melalui dari hari pertama sampai hari ke-10 dalam kegiatan diklat program sekolah penggerak. Nah, untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut, kita melakukan diseminasi atau in-house training di mana sudah kita lakukan tahap demi tahap. Yang pertama adalah melakukan pertemuan persiapan pelaksanaan IHT. Ini sudah kita lakukan, waktu itu juga alhamdulillah mengundang Pak Holik di tanggal 6 Juli 2021, berkenaan sekaligus dengan rapat kerja guru untuk tahun pelajaran 2021. Kemudian proses identifikasi diri sekolah juga sudah kami lakukan, nanti bisa kami share sebenarnya, akan tetapi ini mudah-mudahan sih bisa link ya kalau di... Nah ini alhamdulillah bisa link. Ini sudah kita lakukan sudah mengisi lembar identifikasi diri Bapak, Ibu, ya, di mana kami sudah menganalisa dari sarana prasarana, kemudian keamanan peserta dalam kegiatan tatap muka di masa pandemi. Karena di sini di poin terakhir, apakah kasus COVID di wilayah Anda termasuk kategori tinggi? Kami jawab iya. Maka dari hasil identifikasi diri sekolah, maka kami memutuskan untuk IHT dilaksanakan secara daring atau online. Nah, kemudian di tahap yang berikutnya, Komite Pembelajaran membuat rencana implementasi, yaitu susunan panitia, alhamdulillah juga sudah ada, di mana kami membuat susunan panitia yang terdiri dari tentunya seluruh komite pembelajaran yang sudah mengikuti diklat. Kemudian jadwal IHT juga sudah kami buat, dan kami plot seluruh komite pembelajaran yang sudah mengikuti diklat agar
benar-benar mampu melakukan sharing ilmu atau sharing informasi yang sudah didapat selama mengikuti diklat kepada teman-teman sejawat yang belum mengikuti diklat. Dan insya Allah sudah diplot sesuai dengan kemampuan juga potensinya masing-masing. Nah, kemudian pembagian materi juga ada dalam satu dokumen dengan jadwal IHT, begitu juga perlengkapannya, yaitu untuk download dan lain sebagainya, materi-materi itu masih melalui tahap-tahap di hari pertama. Ya, karena LMS-nya baru selesai dibuat itu di hari Kamis kemarin oleh pihak IT sekolah. Nah, setelah ini selesai di tanggal 22 Juli 2021, akhirnya hari ini alhamdulillah kita bisa mensosialisasikan rencana implementasi kepada seluruh guru sasaran, juga kepada pendamping, pengawas pendamping yaitu Pak Holik, juga kepada Ibu Eko dan Pak Cahya. Nah, insya Allah hari Senin besok setelah kita selesai mengajar jam 13.00, sehingga tidak ada anak yang dirugikan dalam kegiatan ini karena tetap mendapatkan pembelajaran seperti biasa, kita laksanakan in-house training, yaitu dari tanggal 26 sampai dengan 6 Agustus 2021. 26 Juli sampai dengan 6 Agustus 2021. Adapun pelaporan Ibu Bapak, dari awal besok Senin kita laksanakan IHT, harusnya sudah mulai melakukan pelaporan. Kalau tidak salah saya membaca panduannya, laporannya melalui SIM PKB atau akun kepala sekolah kalau tidak salah ya. Nanti mohon arahannya Bu Eko atau Pak Cahya apakah betul atau tidak. Yaitu diawali dengan setelah pembukaan IHT yaitu hari Senin, kemudian pertengahannya berarti kurang lebih akhir Juli, dan kemudian setelah IHT yaitu maksimal kami ambil tanggal 7 Juli, itu 7 Agustus yaitu hari Sabtu. Kemudian menyusun kurikulum operasional di Satuan Pendidikan atau KOS ya, di mana insya Allah sambil berjalannya waktu tanggal 26 kita nanti akan mulai merancang kurikulum operasional Satuan Pendidikan kita. Ya mudah-mudahan tanggal 13 Agustus atau tadi yang disampaikan Pak Holik, setelah selesai kegiatan IHT ini maka selesai penyusunan KOS. Nah, setelah melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan sekolah sekaligus bisa mengimplementasikan kurikulum sekolah penggerak atau Merdeka Belajar mulai tanggal 16 Agustus 2021. Bahkan mungkin Senin itu kita sudah mulai, walaupun sedang IHT, tapi di pembelajarannya sudah mulai menggunakan kurikulum ini. Struktur program dan materi evaluasi serta jadwal IHT, pelaksanaan IHT menggunakan pola 74 jam pelajaran, di mana 1 jamnya 45 menit, dilaksanakan selama 10 hari. Pelaksanaan IHT tadi sudah saya sampaikan, kemudian materinya adalah ini sesuai dengan panduan, dan mudah-mudahan ini sudah diplot ke seluruh komite pembelajaran. Nah, kemudian IHT dilakukan secara sinkronus untuk SMK Islam PB Sudirman 1, sinkronus atau terstrukturnya 4 JP, yaitu kurang lebih dari jam 13.00 sampai dengan 16.00 ya, dikurangi istirahat 15 menit per harinya. Jadi kalau 3 jam berarti kan 4 JP kalau per jamnya, per JP-nya adalah 45 menit. Sisa JP dilakukan secara asinkronus atau mandiri, dan ini kurang lebih ada 3 jam, 15 atau berapa gitu, kemarin udah saya hitung. Itu kurang lebih asinkronus secara mandiri melalui platform LMS. Bahan ajar, tes awal, tes akhir, lembar evaluasi akan diberikan kepada komite pembelajaran, yaitu teman-teman guru yang belum mengikuti diklat melalui LMS yang sudah dirancang IT sekolah kami. Nah, ini linknya Bapak Ibu, ya alhamdulillah sudah ada, ya. Akan tetapi kami baru merintis. Ya, karena memang untuk membuat LMS ini memerlukan pemikiran tingkat tinggi, dan kami memang sengaja
tidak menggunakan LMS yang disediakan oleh supplier atau oleh yang lain, dengan harapan ini benar-benar original dibuat oleh anak didik atau alumni kami. Ya, kebetulan ini yang membuat adalah alumni kami dan alhamdulillah sudah diuji cobakan tadi walaupun masih dalam tahap pengisian untuk materi. Kemudian jadwal pelaksanaan IHT adalah sebagai berikut. Nah, ini nggak bisa diplot, ya. Maaf. Sebentar, saya stop dulu. Ya, untuk jadwal kegiatan IHT akan saya tampilkan agar Bapak Ibu juga nanti bisa memastikan tugas saya apa. Karena kebiasaan kalau misalnya hanya di-share melalui WA, itu kadang tidak dibaca Bapak Ibu ya. Jadi kadang memang harus disampaikan job desk-nya ataupun jadwalnya itu seperti apa. Baik, mohon izin akan saya share ulang untuk jadwalnya. Ini ya, ini jadwalnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini daftar acara in-house training kurikulum Sekolah Penggerak SMKPK ya, SMK Islam PB Sudirman 1. Insya Allah di hari Senin kita akan mulai jam 13.00. Materinya ini sudah mengikuti materi yang ada di platform LMS yang kemarin kita gunakan. Akan tetapi kesulitan kami adalah mungkin di soal tes awal ya. Tes awal ini insya Allah akan kami siasatin dengan cara upload screenshot soal, kemudian pilihan gandanya mungkin dengan memilih option A, B, C, atau D. Jadi kami mohon nanti masukan dari teman-teman, terutama dari Pak Cahya dan Bu Eko, bagaimana untuk tes awal ini. Kalau untuk yang lain, insya Allah kami bisa download di LMS, yang ternyata kami masih bisa untuk memasuki LMS tersebut ya, memasuki room LMS tersebut. Nah, ini insya Allah akan dilaksanakan sampai dengan jam 17.00 itu tes awal, kemudian jam 17 sampai 18 atau mungkin tak terhingga sampai jam 6.00 di hari berikutnya, teman-teman peserta diklat itu bisa mengerjakan tugas secara asinkronus atau mandiri. Nah, begini seterusnya. Mohon Bapak Ibu nanti melihat kira-kira saya di posisi sebagai apa. Berarti disitulah nanti Bapak Ibu harus belajar dulu materi itu dan benar-benar menyiapkan apakah di platform LMS yang sudah kita siapkan sudah ada materinya atau belum. Ya, ini hari ketiga, silahkan dilihat. Ya kan, ada Bu Heni, kemudian Bu Siti yang mengisi. Di hari kedua ada Bu Neti, ya kan? Kemudian di hari ketiganya ada Bu Heni lagi di hari ketiga. Maaf, di hari ketiga, keempat ada Bu Heni lagi, ya kan? Kemudian di hari kelima ada Bu Neti dan seterusnya. Ibu berharap di sini semua guru yang terlibat di dalam kegiatan diklat itu ada di sini. Nah, ini ternyata belum ada di sini. Nah, saya berharap sekali di sini semuanya terlibat Bu Novi, sehingga tidak hanya Bu Heni, tidak hanya Bu Neti, tidak hanya Bu Winarti gitu. Karena yang mengikuti kegiatan ini juga sangat banyak. Jadi kami mohon ini masih direvisi sehingga tidak selalu ketiga teman kami tersebut gitu. Jadi semuanya kebagian materi apa gitu. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga perlu kami sampaikan peran, tugas, dan tanggung jawab pelaksana IHT. Ya, di sini peran dan tugasnya yang pertama tentunya Bapak Pengawas itu sudah tentu mendampingi kita ya.
yaitu menjadi motivator kita. Di sini dengan rencana implementasinya nanti mudah-mudahan Bapak selalu bisa memonitor kegiatan kita sehari-hari sampai dengan selesai. Nah, kemudian pengajar IHT, yaitu semua guru, yaitu tadi yang 14. Itu tugasnya apa? 1, memonitor keaktifan peserta dalam pembelajaran, memfasilitasi proses belajar peserta, yaitu guru sejawat yang belum diklat. Kemudian memberikan umpan balik terhadap tugas peserta, memberikan nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan, mengolah nilai akhir peserta, kemudian melaporkan hasil pelaksanaan IHT kepada UPT dan Dinas Pendidikan. Jadi semuanya itu memiliki tugas seperti ini, tidak hanya dilimpahkan kepada 3 orang atau beberapa orang saja. Akan tetapi yang sudah mengikuti kegiatan diklat, komite pembelajaran memiliki kewajiban yaitu menjadi pengajar IHT dan kewajibannya ada kurang lebih 6 poin. Kemudian instruktur nasional yaitu nanti dari rekannya Bapak Cahya dan mungkin Ibu Eko nanti menjadi tempat bertanya bagi komite pembelajaran, bagi kita semua terkait materi kunci dalam IHT. Kemudian mendukung pelaksanaan IHT dengan membagikan sumber belajar dan strategi fasilitas yang efektif. Jadi kami mohon masukannya dari Bu Eko, kemudian Pak Cahya, agar kegiatan IHT ini lebih baik lagi dan efektif, berjalan dengan efektif. Kemudian yang terakhir bagi guru peserta IHT, yaitu guru yang belum didiklatkan kemarin, wajib mengikuti seluruh materi sesuai jadwal yang ditentukan. Kemudian melaksanakan pembelajaran secara aktif dan kolaboratif, mengerjakan tes awal dan tes akhir, menyelesaikan dan mengumpulkan seluruh tugas dan tagihan, serta yang terakhir adalah mengisi instrumen evaluasi pengajar dan pelaksanaan IHT. Jadi benar-benar ini sesuai dengan apa yang kita dapatkan di diklat sebelumnya ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang belum mendapatkan sama haknya akan mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Dan kemudian yang terakhir adalah setelah selesai melakukan evaluasi dan pelaporan melalui SIM PKB. Jadi demikian Bapak Ibu untuk prosedur yang akan dilaksanakan, prosedur IHT yang akan dilaksanakan di SMK Islam PB Sudirman 1. Semoga apa yang kita rancang, apa yang kita rencanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan urusan dalam memajukan pendidikan, terutama di SMK Islam PB Sudirman 1. Pesan saya, buah nangka, buah cempedak, baunya harum, luas tersebar. Ayo kawan, sukseskan IHT Sekolah Penggerak untuk wujudkan merdeka belajar. Demikian dari saya, mohon maaf kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sugiyati yang telah memberikan pengarahan kepada kita semua. Dan langsung saya tanggapi ya tadi ya Bapak Ibu untuk yang pembagian dari instruktur dan pendamping, izin untuk share screen ya. Baik, sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, tadi di hari pertama ada tes awal. Nah, mungkin nanti bisa minta masukan dari Bu Eko untuk tes awal itu apakah kita punya file bisa minta filenya untuk tes awal. Karena memang kami punyanya screenshot. Nah, tadi kami tanyakan kepada IT untuk screenshot itu tidak bisa karena terlalu berat ya. Nah, kemudian di sini untuk tes awal ini yang bertugas adalah Pak Kresno Triyono Eskom. Nah, kemudian yang berikutnya untuk pengenalan platform pembelajaran dan pembuatan kesepakatan piket.
itu adalah tim dari Bu Warneti Priyanti dengan Bapak Mujianto MPD. Nah, ini berarti nanti yang akan mengisi platform untuk asinkronus itu adalah Bu Warneti dan Bapak Mujianto MPD. Nah, kemudian untuk di tanggal 27 sinkronusnya berarti ya tim antara Bu Warneti dan Pak Mujianto. Nah, kemudian untuk yang mengisi asinkronusnya itu adalah untuk materi yang besok adalah pendidikan yang memerdekakan serta kerangka kurikulum adalah tim dari Bu Rohaini Rizky SC dibantu oleh Ibu Siti Badariah SPD dengan Bapak Dr. Andes Haji Sarbani. Nah, kemudian untuk hari berikutnya sinkronus itu juga dari tim yang mengisi platform tersebut untuk pendidikan yang memerdekakan dan kerangka kurikulum, yaitu Bu Rohaini Rizky SC dibantu oleh Ibu Siti Badariah SPD beserta Bapak Dr. Andes Haji Sarbani. Nah, untuk sinkronus di sini di hari yang tanggal 28 Juli ini ningsi tentang kerangka kurikulum, yaitu Ibu Rohaini Rizky SC dibantu oleh Ibu Utari Setianingsih SPD dengan Bapak Erwin Budianto SPD. Nah, kemudian untuk sinkronus hari berikutnya masih seperti pengisi platform yang sebelumnya untuk asinkronus. Nah, kemudian untuk asinkronus di tanggal 29 Juli tentang capaian pembelajaran, kembali lagi dengan timnya Ibu Warneti Priyanti dengan didampingi Ibu Tri Wahyuningsih SPD. Nah, kemudian untuk capaian pembelajaran yang menyampaikan adalah dari asinkronus hari sebelumnya, dan untuk asinkronus tanggal 30 Juli itu adalah mengenai perangkat ajar dan asesmen, yaitu Ibu Winarti SPD dibantu oleh Bapak Tribudi Santoso sebagai tim. Nah, kemudian untuk hari berikutnya asinkronusnya adalah diisi oleh Ibu Winarti SPD dibantu oleh Ibu Maya Jelita Hasibuan SPD. Nah, oke. Nah, kemudian di hari berikutnya asinkronusnya untuk KOSP adalah Ibu Sugiyarti MPD dibantu oleh saya sendiri, Bu Novi Dwi Indarini. Nah, kemudian untuk sinkronus hari berikutnya masih dengan tim yang asinkronus yang hari sebelumnya. Dan kemudian untuk asinkronus tanggal 4 Agustus adalah Ibu Warneti Priyanti Eskom dibantu oleh Bapak Kresno Triyono Eskom. Nah, dengan materi literasi digital dan in-house training. Nah, kemudian di tanggal 5 Agustus untuk asinkronusnya adalah in-house training. Ibu Warneti Priyanti Eskom itu akan dengan tim yaitu Ibu Maya Jelita Hasibuan SPD. Nah, kemudian di hari Jumatnya itu adalah hanya sinkronus saja, dan untuk tes akhirnya kita ambil dari tes awal, hampir mirip ya.